Shalom, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Saya Daniel Irot, pemerhati keluarga. Saat ini kita akan berbicara tentang 10 tips pernikahan yang berhasil. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan ingin pernikahan kita ini berhasil. Tuhan ingin kita boleh berbahagia di dalam pernikahan. Menurut hasil statistik di tahun 2025, Bapak Ibu, ada hampir 400.000 pernikahan itu mengalami sekitar 400.000 pernikahan mengalami perceraian di Indonesia. Tentu itu membawa dampak yang luar biasa yang merugikan baik secara pribadi yang orang yang berkaitan yang bercerai, suami atau istri atau anak-anak yang mengalami dampak Bapak Ibu. Dan itu bisa mengalami generasi demi generasi, pengaruh itu bisa memberikan dampak yang negatif, ya. Tetapi sebaliknya kalau pernikahan itu berhasil, tentu ada dampak yang baik dari generasi, kepada anak dan cucu kita. Mari kita melihat 10 rahasia pernikahan berhasil ini dari Randy Skulder. Hmm, yang pertama adalah tips yang pertama adalah memperlakukan pasangan secara spesial. Apa artinya? Artinya kita tidak take it for granted. Tidak menganggap pasangan itu ya sudah biasa-biasa saja. Saya sudah mendapatkannya, ya sekarang saya biasa-biasa ya. Bapak Ibu perlu membayangkan bagaimana kalau kita kehilangan pasangan. Baik dia meninggal atau tidak atau bercerai, kita akan kehilangan seorang penolong. Kita akan kehilangan seorang teman yang bisa bersama-sama menemani sampai masa tua kita. Kita akan kehilangan banyak hal, Bapak Ibu ya. Yang laki-laki akan kehilangan untuk bisa kebutuhan hubungan seksualitasnya. Ya, dia bisa mudah jatuh dalam dosa. Dia kehilangan teman bicara, yang perempuan juga kehilangan orang yang memberi kasih sayang kepadanya. Orang yang berkata kepadanya, I love you. Ya, dan karena itu ada bisa ikrar-ikrar ini baik ya Bapak Ibu yang untuk melawan rasa menggampangkan ya. Aku tidak akan pernah menganggapmu remeh. Aku tidak akan pernah merasa cepat puas ya. Kita perlu terus memenangkan hati pasangan kita. Aku akan menjadi kekasih bagimu setiap hari. Nah, bagaimana menjadi kekasih? Ya, kita bisa perlu melakukan apa? Itu menjadi pertanyaan yang kita bisa ajukan buat diri kita. Tips yang kedua adalah kita menjadi pemberi, bukan pengambil. Ya, kita menjadi pemberi, bukan pengambil. Pemberi itu adalah fokusnya memberi. Apa yang kita bisa beri? Ya, apa yang kita bisa lakukan untuk pasangan kita? Seperti gambaran Tuhan yang alam Bapa memberikan Kristus kepada kita supaya kita tidak binasa, tapi kita boleh diselamatkan di atas melalui karya Kristus di atas kayu salib. Kita boleh umatnya boleh berbahagia, bersuka cita karena keselamatan. Kita mengalami damai sejahtera. Nah, bagaimana seorang suami dan istri fokus kepada menjadi pemberi? Apa yang saya bisa berikan? Apa nilai tambah yang saya bisa berikan kepada pasangan kita? Ya, Bapak Ibu ya. Apa yang kita bisa saya berikan saat ini? Ya, jelas ketika kita berjanji pernikahan itu
kita berjanji untuk mencukupkan kebutuhan pasangan kita, ketika kita berjanji di hadapan Allah, aku akan mengasihi pasangan saya dalam suka dan duka. Itu punya arti bahwa kita akan mencukupi kebutuhan-kebutuhannya. Itu janji kita kepada Tuhan, baik suami maupun istri. Maukah kita menepati janji itu? Tips yang ketiga, bisa bekerja sama. Pasangan yang bisa saling kerjasama, yang agreeable ya. Ketika pasangan meminta tolong ya, siap, saya bisa bantu, gitu ya kan. Jadi saling bersetuju satu dengan yang lain, saling menolong, saling bekerja sama, saling tahu kalau tanpa kerjasama tidak akan ada hal yang luar biasa terjadi ya. Contoh suami dan istri ya, saling ketika berhubungan seksualitas, berhubungan seks itu maka lihat ada anak-anak yang dilahirkan. Itu adalah hasil kerjasama suami dan istri yang saling mengasihi. Lalu saling bekerja sama di dalam membesarkan anak-anak. Anak-anak menjadi luar biasa. Bekerja sama dalam hal bisnis, saling menolong, saling melengkapi, saling mendukung. Satunya kurang ini saya dukung ya. Kamu kurang ini saya melengkapi. Nah, sehingga tidak ada yang namanya akhirnya complaining ya, controlling ya, saling mengontrol yang negatif, saling mengeluh, ngomel, menggerutu ya. Itu bukan sikap orang yang bekerja sama, Bapak Ibu ya. Nah, kemudian tips yang keempat itu pernikahan yang berhasil itu adalah pernikahan yang ada perencanaan. Jadi pernikahan yang berhasil itu ada perencanaan-perencanaan yang dibuat. Mau date di mana, mau melakukan apa untuk bisa ada pertumbuhan untuk pernikahan ini. Mau ada hal apa yang bisa dikerjakan ya. Sedangkan pernikahan yang tidak berhasil itu tidak ada perencanaan ya. Contoh mau ketika mau kita mau melakukan apa ya supaya pasangan ini bahagia, melihat matanya, ambil waktu, kapan ambil waktu bisa bersama-sama ya. Misalnya eh, kebiasaan pasangan yang berbahagia itu, yang kebiasaan pasangan yang jatuh cinta itu sebelum menikah itu adalah pandang mata ya, ada pelukan, ada kemudian apa namanya, ada ngedit ya. Bagaimana itu direncanakan ketika berciuman ya. Berikanlah perciuman yang 10 detik begitu ya, memandang mata yang 10 detik begitu. Ya, memeluk yang 10 detik begitu ya. Lalu kemudian ada perencanaan ngedate setiap hari 10 menit bersama pasangan begitu ya. Atau ada waktu khusus sehingga waktu semuanya itu ada untuk pasangan bisa 15 menit untuk khusus buat pasangan. Nah, ini contoh Bapak Ibu ya. Kemudian yang kelima, tips yang kelima adalah memberikan sentuhan. Ada connecting ya. Sentuhan itu sangat dibutuhkan. Kristus pun memberkati orang lain yang disembuhkan dengan memberikan sentuhan. Dia bertemu anak-anak, dia memberikan sentuhan. Ada 22 sentuhan yang Kristus berikan ya, dan di kisah Alkitab itu setiap kali menyembuhkan orang, ada sentuhan yang diberikan. Jadi sentuhan itu menyembuhkan, memberikan tanda cinta, makna cinta kasih ya. Dan gandeng tangan ya, sentuhan itu memberikan 1000 makna di dalam sebuah sentuhan. Mari kita banyak menyentuh pasangan kita, Bapak Ibu ya. Karena itu kebutuhan satu dengan yang lainnya. Kemudian yang keenam adalah bisa menyampaikan pengharapan-pengharapan. Karena komunikasi adalah tentang pengharapan, jadi tentunya pengharapan bukan disampaikan dengan tuntutan, perintah, tetapi permohonan. Ya, eh, pasangan itu tidak mungkin bisa membaca pikiran kita atau kita bisa membaca pikiran pasangan. Ya, ketika kita berharap sesuatu,
sampaikanlah ya. Ketika pasangan juga mengharapkan sesuatu dari kita, kita bisa memohon apa yang kamu ingin butuhkan ya. Kalau kita bisa memakai istilah maukah kamu menolong saya ya. Eh, maukah kamu begitu. Mari Bapak Ibu kita bisa menerapkan, kita menyampaikan pengharapan-pengharapan kita secara jelas dengan sebuah permohonan, maukah kamu? Yang ketujuh, pasangan yang berhasil itu bisa menangani perbedaan-perbedaan ya. Jadi semakin bisa menangani perbedaan-perbedaan semakin baik ya. Ada pedoman-pedoman tentu di dalam menyelesaikan perbedaan ya. Eh, Randy Scholar itu dalam bukunya eh, Habits ya, Habits, Simple Habits of Marital Happiness itu mengatakan ya, beliau mengatakan ya bahwa kalau ketika menghadapi perbedaan pendapat itu ada baiknya saling duduk begitu, tidak berdiri. Kalau berdiri itu lebih kepada mudah untuk emosionalnya lebih naik ya. Lalu kemudian waktunya, jamnya di antara jam 9 pagi sampai 9 malam. Di waktu itu lebih baik ditunda dulu ya, supaya menangani bisa ini. Dan tentu ada banyak lagi eh, prinsip-prinsip yang lain yang bisa dipahami ya tentang apa namanya mengatasi perbedaan-perbedaan itu ya. Jadi mencari solusi ya. Bagaimana ada mutual respect, mencari solusi ya. Jadi bagaimana solusi dalam perbedaan-perbedaan kita ini ya. Dan tidak saling menjatuhkan, menghina dan merendahkan. Yang kedelapan adalah mau minta maaf dan memaafkan ya. Ketika pasangan salah, dia mengatakan saya minta maaf karena saya telah melukai kamu karena hal ini. Maukah kamu memaafkan saya? Lalu pasangan berkata, saya memaafkan dengan pertolongan Tuhan. Ya, saya mau belajar memaafkan. Nah, Bapak Ibu, Kristus sudah mengampuni kita secara sempurna di atas kayu salib. Jantung dari kekristenan atau inti dari kekristenan yang yang utama itu adalah pengampunan. Sehingga kita bisa saling memberi pengampunan. Pengampunan itu menjadi lem, ya, lem sebuah kertas itu ya, untuk bisa direkatkan itu butuh lem. Itulah pengampunan. Pengampunan memberikan banyak hal yang baik buat fisik kita, jiwa kita, rohani kita. Mari kita memberikan pengampunan dan minta maaf ketika salah. Yang kesembilan punya guideline keuangan. Kita tahu guideline keuangan sangat penting Bapak Ibu ya, karena keuangan pernikahan bisa banyak konflik, tapi dengan mengatur keuangan dengan baik, pengeluaran untuk apa saja, pemasukan ya, memperbanyak pemasukan dari sisi apa, lalu kemudian ada juga masukan yaitu tentang kalau mau memakai keuangan itu bisa pakai 3D ya, disclose itu menunjukkan kepada pasangan ini yang saya mau pakai, kalau di atas uang sekian, ya kita memberitahu pasangan, kalau di atas misalnya di atas 1 juta saya akan memberitahu, atau di atas 500.000 saya akan memberitahu, di bawah itu kita boleh pakai secara bebas misalnya ya. Lalu mendiskusikan ya tentang pemakaian-pemakaian keuangan ini dan decide mengambil keputusan. Nah, ini memang Bapak Ibu bisa terus memperdalamnya. Yang penting terus bagaimana masalah keuangan ini kita meningkatkannya sehingga tidak menjadi masalah yang merugikan. Lalu yang ke-10 adalah terus berjaga-jaga Bapak Ibu ya. Kita tahu bahwa iblis ingin menghancurkan pernikahan, khususnya pernikahan orang percaya, karena pernikahan yang hancur membawa pelayanan kita dan akan menjadi lemah ya.
negara yang kuat butuh sekali eh, pernikahan yang kuat. Nah, bagaimana pernikahan ini bisa kuat ya? Kita ini mengalami godaan dari kedagingan kita, kita lemah. Kita ada musuh juga dari kuasa kegelapan, musuh dari nilai-nilai dunia ini yang salah. Sehingga kita butuh Bapak Ibu menjaga diri kita dari kejatuhan seksualitas, kejatuhan-kejatuhan yang lain. Kita butuh teman, orang lain ya. Kita butuh hati yang berjaga-jaga. Kita butuh Tuhan dalam setiap waktu kita sehingga kita terus boleh berjaga-jaga, tidak jatuh di dalam dosa, ya, tidak jatuh di dalam khususnya masalah seksualitas yang bisa menghancurkan pernikahan. Karena itu kita tidak dekat-dekat dengan lawan jenis kita, kita menjaga jarak ya demi pernikahan kita. Mari kita membangun pernikahan yang berbahagia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, Tuhan memberkati.